target yang tadi Abang bilang? Saya nggak tahu, mesti nanya ke Pak Bambang. Tapi kalau Cuma rasanya siapapun istilahnya kepala IKN, kepala otorita. siapapun kepala otorita IKN pasti akan gemeter kakinya karena begitu targetnya tinggi targetnya. Abang pun Jadi melihat selamat kepada Pak Menteri PU Pak Bas ya. dan Sama Raja Juli Wakil MPR. Bang Raja Juli. Iya. Selamat, mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemeter. Jadi sebenarnya yang lebih bijak menurut Abang itu sebenarnya bukan ganti pejabat ya, tapi ganti targetnya ya Bang. Yang lebih realistis dan relevan gitu menurut Abang. Pertama saya nggak paham ya, mundurnya benar-benar karena target ya. Tetapi dari mewakili masyarakat yang melihat dari luar terlalu besar targetnya, dan siapapun yang menjadi kepala otorita pasti akan berat. Yang gemetar dari Abang bilang. Abang, tapi informasinya investasi belum ada yang masuk sama sekali ke IKN. Ya termasuk itu tambahnya kan, Iya. tambah stres. Makanya dananya nggak ada, targetnya tinggi, gaji-gaji mungkin belum dibayar. Sebagai kepala otorita, waduh, Pusingnya. berarti ya. Mau gantiin? Jangan apa nggak sih Bang sama 17 Agustus perayaan? Ya, kita lihat aja, tapi masyarakat kan merasa ya setengah nggak yakin lah. Ya kalau cuma sekedar ngumpul sih mungkin bisa ya kalau dipaksakan ya. Tetapi dalam rangka kesiapan pindah, kesiapan ibu kota gitu ya. Kemarin justru saya bilang, jangankan IKN, Pondok Indah aja bisa sampai sekarang hidup itu butuh 30 tahun. Padahal di Jakarta kan. Inikah alasan kenapa kepala otorita IKN mundur? Ditulis oleh Eksardi. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat. Gitu. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengundurkan diri baru-baru ini. Ini cukup mengejutkan, sekaligus membuat banyak orang berspekulasi akan alasan pengunduran diri tersebut. Bahkan sebelum ini, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu sudah duluan mengundurkan diri. Makin aneh kan? Why? Padahal jabatan ini cukup mentereng dan pastinya gaji tidak main-main. Saya hanya bisa berpikir ini mungkin ada kaitannya dengan masalah di IKN. Memang tidak ada penjelasan
sampai saat saya menulis artikel ini, kenapa mereka mundur. Lantas, wartawan bertanya-tanya, apakah ini ada kaitannya dengan rencana penyelenggaraan upacara 17 Agustus 2024 di IKN? Dan ini dibantah oleh Menteri PUPR, Pak Basuki. Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Basuki dan Wamen ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Tidak lama kemudian muncul berita bahwasanya pada awal April 2023 lalu, Bambang Susantono sempat curhat bahwa dia dan Doni Rahayu telat dibayar gajinya, bahkan hampir setahun lamanya. Kami harus jujur bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, kata Bambang dalam rapat dengar pendapat di DPR. Apakah ini terkait dengan gaji? Who knows? Tapi saya rasa bukan karena ini. Karena sudah pasti gaji sudah dibayarkan. Pasti ada sesuatu yang lebih rumit, sehingga mereka berdua merasa lebih baik mengundurkan diri. Coba bayangkan pakai logika. Jika kalian bekerja sebagai direktur perusahaan yang baik-baik saja, perusahaan tidak ada masalah, apakah kalian mau mengundurkan diri tanpa alasan? Apalagi wakil direktur juga ikutan mengundurkan diri. Aneh kan? Menjadi PLT, Basuki diberi tugas untuk fokus menyelesaikan masalah status tanah hingga investasi di IKN. Nah, sepertinya ini yang jadi masalah di IKN, status tanah dan investasi. Ini lebih masuk akal menjadi tekanan buat kepala otoritas sebelumnya. Soal status tanah, saya kurang begitu paham. Tapi soal investasi, ini terlihat jelas. Karena belum ada, setahu saya, investasi asing di IKN. Ini yang bikin pusing. Tanpa ada investasi dari asing, IKN harus dilanjutkan lewat APBN. Dan ini sangat kacau. Ini masalah yang sangat rumit, yang bisa membuat siapapun tertekan. Apakah ini yang membuat keduanya mengundurkan diri? Who knows? Tapi yang jelas, pasti ada masalah. Nggak mungkin kerja nyaman dan tanpa masalah, lalu mengundurkan diri. Ini adalah bukti, investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Banyak yang paham akar masalah ini, tapi sayang, pemerintah tidak serius memberesi faktor keraguan investor. Pemerintah selalu merasa negara ini cukup seksi untuk merayu investor, padahal negara tetangga berkali lipat lebih seksi, tidak mau introspeksi. Kalau ini tidak selesai, akan jadi bom waktu. Mau paksa lewat APBN lagi, rakyat lagi yang kena cekik. Bagaimana? Menurut Anda?